Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitria Manik. Di sini saya akan mencoba membahas tentang VLOOKUP. Nah, kita ketahui fungsi dari VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Nah, di sini sudah tertera tabel dari gaji karyawan dan tabel perbandingan yang sudah saya siapkan. Nah, apabila kita ingin mengisi tabel yang kosong, yaitu tabel gaji karyawan, kita bisa mengisinya dengan cara kita ketik sama dengan masukkan rumusnya, yaitu VLOOKUP, dan masukkan kodenya. Nah, di sini kita akan mencoba menguji kode yang ini B001, dan jangan lupa pula kita memblok tabel dari perbandingan ini, yang mana kita akan membloknya dari kode B001 hingga kolom gaji 1.450 sudah disediakan, dan kita kunci yaitu dengan menekan F4, kita pilih kolom yang ingin kita isi yaitu lulusan. Nah, kita ingin mengisi kolom lulusan. Nah, di sini kolom lulusannya di tabel perbandingannya berada di kolom kedua. Kita buat 2 dan tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya adalah sarjana. Jadi, apabila kita ingin mencari lulusan, mencari VLOOKUP-nya caranya seperti tadi. Nah, berikutnya apabila kita ingin mencari gaji, hampir sama ya, kita ketik sama dengan dan VLOOKUP, masukkan rumusnya, masukkan kode yang ingin kita cari, yaitu kode dari B001, dan jangan tak lupa pula kita memblok dari kode B001 hingga kolom gaji 1.450 dan kita kunci, tekan F4, kemudian karena gaji berada di tabel nomor 3, kita bisa membuat nomor 3, yaitu kan kita mencari gaji. Nah, gaji berada di kolom nomor 3, kita buat 3 dan tutup kurung, enter. Nah, maka gajinya akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa mencobanya berulang-ulang kali. Nah, di sini saya akan menarik, mohon maaf, di sini kita akan menariknya dan hasilnya akan secara otomatis akan kelihatan. Nah, ini dia cara kita ingin mengetahui dari VLOOKUP. Nah, sudah selesai. Berikutnya kita akan membahas mengenai VLOOKUP. VLOOKUP ini fungsinya digunakan untuk membaca tabel secara horizontal atau mendatar. Nah, di sini tabelnya mendatar, sedangkan tadi perbedaan dari VLOOKUP itu membaca tabel secara vertikal. Nah, di VLOOKUP ini kita membaca tabelnya secara horizontal. Nah, kita di sini juga mengisi tabel yang kosong. Untuk mengisinya kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan VLOOKUP masukkan kodenya. Nah, di sini kodenya kita klik yang ini. Nah, kita juga memblok dari Big Boss, yaitu ini dari BB hingga ke kolom TK tenaga kerja 1.500.000. Nah, kita jangan lupa untuk menekan atau menguncinya, yaitu tekan F4, nah, bisa kita ambil di sini kan kita isi mengenai tentang jabatan. Nah, di sini
di jabatan ini kan berada di kolom 2. Nah, sedangkan di sini kan tadi kolom, sekarang kita ngambilnya jabatan. Nah, jabatan ini berada di baris nomor 2. Nah, kita tinggal ketik 2, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, apabila kita ingin mencari tahu jabatan, berarti dia berada di baris 2. Apabila ingin kita mencari gaji, nah, kita bisa mencari gaji dengan cara ketik lookup, masukkan kodenya, koma. Kita jangan sampai lupa untuk memblok dari Big Boss sampai ke kolom tenaga kerja, dan jangan lupa untuk menguncinya, koma, dan baris gaji merupakan baris yang ketiga. Nah, kita tinggal buat 3, tutup kurung, enter. Nah, gaji akan tampil secara otomatis. Nah, apabila kita tidak mengunci atau misalnya kita ingin mencari jabatan yang ini, misalnya jabatan ini, kita tinggal klik sama dengan lookup, lookup, kita tinggal masukkan kodenya, yaitu kode SK, koma, dan kita blok dari kolom BB hingga 1.550.000. Dan apabila kita tidak menguncinya, kita klik koma, kita tidak menguncinya, dan kita masukkan dia ke baris nomor 2, yaitu jabatan, dan tutup kurung, enter. Nah, dia bakalan mengalami kesalahan. Nah, kita ketahui di sini SK itu termasuk sekretaris, sedangkan di sini dibuatnya marketing. Nah, dia bakalan mengalami kesalahan seperti ini. Nah, itu perbedaan dari kita tidak mengunci memakai F4 sama dengan juga kita menguncinya. Nah, itu perbedaan dari kita mengunci dan tidak menguncinya. Nah, ini bisa kita ubah dengan cara kita tinggal tambahi koma dan nah, apabila kita sudah salah membuatnya ini, kita scroll ke bawah, hasilnya bakalan N per A, jadi tidak ada hasil yang diikuti. Nah, untuk mengubahnya kita bisa buat di sini kita bisa membuatnya dengan cara kita memperbaikinya bisa dengan cara kita klik koma. Nah, kita klik yang ini dan dia akan bisa memperbaiki sendiri. Nah, untuk ini mengapa dia menjadi N per A? Di sini kita ketahui. Nah, N per A ini makanya bisa terjadi karena kolom dari garis blok dari garis merah ini dia tidak sesuai dengan yang seharusnya kita blok. Kita bisa memindahkannya, kita bisa memindahkan blokannya, yaitu dengan cara kita sesuaikan dia dan enter. Kita bisa sesuaikan. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Nah, di sini kita coba lagi. Kita ingin mencari yang ini. Nah, coba kita klik yang ini. Coba kita klik. Nah, garis dari blok warna merah ini tidak sesuai. Kita bisa memindahkannya dengan cara kita pindahkan ke atas, kita sesuaikan, dan nah, maka hasilnya bakalan terlihat
Ini dia apabila kita tidak mengunci dari atau menekan F4, maka hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kita bisa menyesuaikannya lagi. Nah, untuk mencari gaji ini sama seperti cara yang kita buat tadi, yaitu dengan cara kita tekan VLOOKUP. Nah, kita tekan VLOOKUP, kita masukkan yang ingin kita uji, yaitu kode dari SK, koma, dan kita jangan lupa untuk memblok dari kolom BB hingga 1.550.000, dan jangan lupa untuk mengkuncinya, koma, dan kita memasukkan dari, kita ingin mengisi kolom gaji. Nah, kita memasukkan dari tabel perbandingan, yaitu gaji ini berada baris ketiga. Kita tinggal ketik 3, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya akan kelihatan seperti ini dan secara otomatis akan terisi. Kita bisa mengisinya lagi. Nah, ini dia VLOOKUP, hasil dari VLOOKUP. Nah, kita di sini kita bisa membedakannya, yaitu VLOOKUP membaca secara tegak vertikal, sedangkan VLOOKUP membaca secara mendatar. Nah, berikutnya saya akan mencoba membahas tentang event. Nah, di sini misalnya event ini merupakan fungsi dari event harus memenuhi seluruh syaratnya. Misalnya apabila kita ingin membuat kopi, teh manis, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa menggunakan event. Misalnya saya ingin membuat kopi. Nah, di sini bahan-bahan kopi terdiri dari kopi, air, dan gula. Nah, di sini apabila kita ingin membuat kopi, dia bakalan menjadi kopi manis karena kita menambahkan dia gula, maka dia kopi manis. Nah, hasilnya bakalan menjadi kopi manis. Nah, apabila kita ingin menggunakan rumus event, kita cukup membuat, yaitu rumusnya if, kita masukkan if and kita masukkan persyaratan dari syarat-syarat menggunakan kopi, yaitu terdiri dari kopi sama dengan kopi. Kita masukkan lagi yang kedua air, dimana F6 ini sama dengan air. Berikutnya kita masukkan lagi kode dari gulanya. Nah, dimana di sini F7 merupakan gula. Nah, kita harus memasukkan persyaratan-persyaratan untuk membuat kopi manis. Nah, kita tutup. Kita tutup. Nah, jika persyaratannya sudah kita masukkan, kita ingin mengetahui apakah dia kopi manis atau bukan. Nah, jika dia iya, maka hasilnya akan menjadi kopi manis. Jika tidak, maka hasilnya bukan kopi manis. Nah, kita bisa mencari tahunya dan enter. Nah, ternyata hasilnya adalah kopi manis. Nah, di sini event ini harus kita sesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang kita buat. Semisalnya kita tidak menggunakan persyaratan, semisalnya kita klik if and
kita masukkan ini adalah sama dengan kopi, nah yang kedua kita buat di sini hasilnya adalah sama dengan, semisalnya kita buat hasilnya tanah. Nah, berikutnya ada 7 sama dengan gula. Jika dia iya, maka hasilnya kopi manis. Jika dia bukan, maka hasilnya bakalan bukan. Nah, ternyata bukan. Kenapa bukan? Karena tidak sesuai dengan syaratnya. Nah, dimana kita tadi menggantinya air, kita ganti menjadi tanah, maka tidak sesuai dengan persyaratannya. Hasilnya bakalan menjadi bukan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Adapun kata-kata yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.